Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Husin sebagai pemandu acara pada hari ini. Tentu tema yang kita bahas pada hari ini, pemirsa, berkaitan dengan menjelang 1 Mei 2025 dalam kaitannya Hari Buruh Internasional. Pasti kalau sudah mendengar Hari Buruh Internasional ini akan ada aksi ya, ada tuntutan, macet ya. Nah, untuk memperdalam tentang bagaimana pelaksanaan Hari Buruh Internasional yang ini berlaku secara nasional di Indonesia dan semua buruh akan turun pada tanggal 1 Mei itu. Nah, hadir di studio kita pada hari ini pemirsa, yaitu Mas atau Akang ini, atau Kakak atau Abang. Bebas lah. Namanya Cecep Wahyudin, berarti Kang. Kang Ya. Cecep Wahyudin. Ya. Beliau adalah Ketua SPSI, Ketua Pengurus Daerah. Ketua Pengurus Daerah SPSI Sumatera Selatan. Beliau kelihatannya makmur, pemirsa, badannya. Tapi bagaimana perbincangan kita hari ini pasti seru, karena kaitannya dengan hajat hidup orang banyak ya, persoalan buruh. Mas Cecep, bisa kita mulai, silakan. Apa yang menjadi ruh pergerakan kita pada tanggal 1 Mei 2025 besok? Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya perjelas dulu, saya Baik. sebagai Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu saya juga sekaligus sekretaris DPD, Dewan Pimpinan Daerah KSPSI Provinsi Sumatera Selatan, dengan pimpinan besar kami Bapak Jumur Hidayat di Jakarta. Dalam hal ini kami sampaikan terkait masalah isu Mede ini. Ya, betul. Kalau terkait masalah kesejahteraan buruh nih, Mede ini identiknya adalah tuntutan buruh terhadap pemerintah. Dalam hal ini bagaimana sih bisa pemerintah ini menerbitkan suatu regulasi yang muaranya untuk kesejahteraan buruh, kan gitu kan. Yang sampai saat ini itu belum tercapai, gitu kan, Pak. Terus saya sampaikan bahwa di Sumsel memang benar akan diadakan sejumlah aksi besok 1 Mei atau Hari Buruh Internasional atau lebih dikenal May Day tahun 2025. Kegiatan apa? Sebenarnya kami di KSPSI dan kawan-kawan buruh di Sumatera Selatan itu ada 2 pola aksi. Yang pertama, kalau Gubernur Sumatera Selatan menerima ajuan kami untuk diskusi, audiensi dan penyampaian aspirasi, kami akan sampaikan itu secara kami dari KSPSI. Sebenarnya tuntutannya sama, tapi audiensi. Kalau memang itu tidak bisa dihindarkan ataupun memang tidak diakomodir, ya kita ini parlemen jalanan, Bang. Iya. Ya, Bang ya. Jadi kami akan melaksanakan itu dengan turun ke jalan pada siang hari. Kalau sesuai jadwal kami tanggal 1 itu jam 1 siang di titik awal kumpul dari BKB menuju kantor DPRD Sumatera Selatan, selanjutnya ke kantor Gubernur Sumatera Selatan. Tapi itu kan hari libur, Mas Cep. Ya, itu hari libur bagi para kawan-kawan ASN. Sampean demo orang libur pejabat gimana mal? Seharusnya di sinilah harus memahami. Hari gitu. Buruh ini kan ulang tahun kami. Iya. Peringatan kami, raya kami. 17 Agustus tanggal merah. Ya, kan? Mereka hadir deh. Mereka hadir bisa kok. Betul. Ini kenapa tidak? Bukan. Tapi berarti hargai dong masyarakat yang jangan pejabat doang yang ini kaum buruh pun harus dipikirkan, diprioritaskan. Itu kan tanggal merahnya oke, ada libur. Tapi harus ada pengecualian lah. Ini peringatan Hari Buruh untuk mengarah kesejahteraan pekerja yang notabene bagian dari masyarakat. Bagaimana kalau ada alasan tadi, Pak? Yuk, salah buruh ngapain demo hari libur, kami kan libur. Itu gitu. Terus kenapa negara juga membuat itu suatu hari libur nasional? Begitu. Hari libur internasional. Kalau itu menyalahkan, artinya kesepakatan libur itu sudah ada kesepakatan bersama pemerintah. Betul. Artinya tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Libur itu bagi para pengabdi negara. Anda yakin, Mas Asep, akan dihadiri oleh katakanlah seperti yang menjadi keinginan para buruh, bertemu dan berdialog dengan orang-orang penting di daerah ini? Jadi apa ya, kita berharap lah. Berharap ya. Kalau informasi terakhir bahwa
kalau legislatif sama bahkan pihak kepolisian, Pak Kapolda akan hadir di acara itu. Tapi keinginan kami, ada hal yang kami sampaikan administrasi itu yang bisa menentukan perubahan regulasi itu adalah keputusan pemimpin daerah. Dalam hal ini Pak Gubernur. Kita bicara ini Gubernur sebagai jabatan kepala daerah Sumatera Selatan. Sekarang faktor apa saja yang bisa merubah suatu aturan? Kita sampaikan dulu tuntutan ya. Okay. Ada 6 tuntutan utama kami di yang akan kita sampaikan di perwakilan buruh ya. Serikat Buruh, Serikat Pekerja di Sumatera Selatan ini, termasuk dari kami di DPD KSPSI Sumatera Selatan. Yang pertama adalah sesuai dengan instruksi pusat, kita tahu bahwa sejak putusan MK nomor 168/2024, pemerintah pusat diminta untuk membuat undang-undang tenaga kerjaan yang baru, merevisi keluar dari undang-undang Cipta Kerja. Nah itu kita kawal nih. Supaya dari daerah kita kawal sampai pusatnya kita kawal. Hal ini juga kita dilakukan sama kawan-kawan di pusat gitu kan, Serikat Buruh pusat. Kedua, ini yang seksi nih, Bang. Yaitu terkait masalah penetapan upah sektoral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang ditetapkan tahun 2004 lalu oleh PJ Gubernur. Berapa kemarin itu? Ada 9 sektor yang kami tetapkan. Saya kan Dewan Pengupahan Provinsi juga nih, mewakili unsur buruh, unsur pekerja. Ada 9 sektor yang sudah disepakati Dewan Pengupahan. Itu tidak dilaksanakan? Pak PJ Gubernur pada waktu itu menetapkan tidak sesuai dengan keputusan Dewan Pengupahan. Dia menetapkan sendiri. Hanya menetapkan 3 sektor, itu pun nilainya berbeda dengan kesepakatan. Ya, saya bilang begini. Misal ada undang-undangnya, ada aturannya Bang. Bahwa di Permenaker yang mengatur tentang pengupahan itu, dijelaskan bahwa Gubernur menetapkan upah minimum sektoral berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Berdasarkan? Iya. Catatannya berdasarkan itu? Iya. Dan di Dewan Pengupahan itu ada 3 unsur loh Bang. Bukan hanya kami. Ada pihak pemerintah, ada biro hukum, dinas terkait, badan pusat statistik, ada akademisi, ada perwakilan asosiasi pengusaha, ada asosiasi buruh. Artinya penetapan pengupahan itu sudah berdasarkan pertimbangan logik ya? Sudah sesuai prosedur. Nah, pertanyaannya kenapa tidak dipatuhi? Kalaupun tidak dipatuhi, percuma aja ada pertemuan. Gitu. Buat apa juga Dewan Pengupahan dibentuk, bubarkan aja. Seperti itu. Nah, apakah ini tuntutannya seperti itu yang akan disampaikan? Ya, kita berharap Gubernur saat ini, selaku yang diberi mandat oleh masyarakat Sumatera Selatan, Pak Haji Herman Deru, dapat merevisi putusan PJ Gubernur sebelumnya tentang penetapan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 yang ditetapkan akhir tahun lalu. Memang ini beban ya bagi gubernur saat ini, tapi mau tidak mau kita bukan mempermasalahkan beliau, tapi kita jabatannya itu sebagai kepala daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dan itu gubernur mempunyai kewenangan. Ya, ada 2 hal mungkin yang bisa merubah keputusan ini. Satu hal mungkin ya atas desakan lah. Ya kalau ini berisiko terhadap Harkap Tipnas, berisiko gejolak ketenagakerjaan, kenapa tidak bisa gubernur untuk merevisi? Baik. Kedua hal adalah putusan pengadilan tata usaha negara. Kami sebenarnya tidak mau melawan pemimpin kami. Kalau kami harus ke PT UN, itu artinya kami harus berhadapan dengan pemerintah. Pemerintah ini orang tua kami. Iya, betul. Kami ini rakyat, bagian dari yang harus diayomi oleh mereka, Pak. Nah, ternyata tidak itu dilakukan. Maka dari itu, kami berharap juga dengan pemerintah daerah Sumatera Selatan, khususnya Gubernur Sumatera Selatan, untuk mempertimbangkan aspirasi ini. Inilah salah satu yang kenapa kawan-kawan ini harus turun di momen May Day ini. Karena ada satu hal, selain kebijakan yang ada di pusat terkait masalah undang-undang tenagakerjaan yang akan direvisi, tapi hal yang sangat prinsip di Sumsel adalah penetapan upah sektoral yang cacat hukum dan cacat prosedur. Kalau ini kita berandai-andai saja, Mas Asep ya. Apakah mungkin tidak salah satu faktor kenapa kesepakatan Dewan Pengupahan itu tidak dipatuhi, karena mungkin ini asumsi saya ya, mungkin alasannya mungkin satu faktor kondisi investasi, kondisi bisnis yang saat ini boleh dikatakan tidak baik-baik saja. Apakah itu menjadi pertimbangan atau memang itu tidak ada alasan? Kita nih berimajinasi kemarin. Jadi berpikir kita bisa positif, bisa negatif. Informasi yang kami dapatkan, waktu itu penetapan upah sektoral itu dijadwalkan pada tanggal berapa saya lupa, 11 kalau salah ya. Lupa saya lah, sekitaran 11 Desember waktu itu, jam 10 pagi.
tapi diundur sampai jam 2 siang. Di situ terjadi ada seolah-olah pertimbangan lain Pak PJ Gubernur itu memanggil unsur dari pemerintah dan dari unsur pengusaha. Diajaklah ke kantor gubernur, apa yang itulah yang merubah keadaan. Ada apa? Ya. Selain mungkin beliau adalah pertimbangan, informasi yang saya dapat, beliau menghubungi kementerian, menghubungi pihak-pihak lain. Apakah itu bisa menjadikan dasar sebuah keputusan? Ya. Padahal kan aturan di Permenaker tentang penetapan upah minimum itu jelas. Di undang-undang jelas. Dewan pengupahan itu kan memberikan ini. Nah, buktinya setelah kami mengadakan kerja demo waktu setelah itu, penetapan upah sektoral kabupaten se-Sumatera Selatan yang ada di 7 kabupaten kota, sesuai dengan keputusan Dewan Pengupahan kabupaten masing-masing, no problem. Berarti gitu, untuk berubah keputusan ini bicara kita sore hari ini, kaitannya dengan 3 hal mungkin. Satu, ada kekuatan parlemen jalanan tadi yang disebut boleh dikatakan seperti itu, dengan mempertimbangkan faktor kamtipmas dan sebagainya. Yang kedua, bisa jadi kita melawan dari jalur hukum. Betul. Dan tapi mengadu ini ya, antara orang tua dan anak bahasanya. Ayahnya head to head kan, head to head. Bertemu. Dan yang ketiga ini, tanpa 2 ini kemungkinan baik goodwill-nya gubernur. Satu hal lagi sebenarnya, kita ini rakyat. Ya. Kita punya wakil rakyat di DPR di Sumatera Selatan. Kami sudah berusaha, Pak. Ya, saya betul. Peran strateginya wakil rakyat. Saya sudah sampaikan hal ini ke DPRD Sumatera Selatan dengan pertimbangan referensi dan hal lain. Ya. Tapi satu kali pernah kami dipanggil dan nanti akan dipertemukan ini. Sampai sekarang tidak ada. Kami juga berharap ya. Padahal itu wakil rakyat yang mewakili kan? Iya betul. Sejatinya dia ada wakil kami, harapan kami. Maksud kami adalah pertemukan unsur serikat pekerja buruh, Dewan Pengupahan dengan pemerintah. Ya, mempertanyakan kenapa itu tidak dipatuhi. Saya tanya dulu dengan Bang. Mohon maaf nih. Baik. Sebelum gubernur menetapkan upah sektoral, tentu ini kan melalui proses panjang. Betul. Bukan langsung ke meja beliau. Betul. Ada asisten, ada biro hukum, betul, ada sekda. Ya. Jadi pasti orang-orang itu paham. Betul. Alur yang dilewati. Karena tidak merta, walaupun saya juga sama kok. Sebelum masuk ada saya proses gitu, di bawahnya. Betul. Sebelum melucut ke atas. Iya. Betul. Tentu sudah pertimbangkan. Ada pertimbangan-pertimbangan dan dalil-dalil yang dipakai kan. Nah, dengan kondisi seperti ini, pertanyaannya untuk kedepannya, bagaimana nasib buruh Sumatera Selatan? Ya. Nah, nanti kita bicara soal efek lain ya, Jadi, soal kesejahteraan. Bicara dulu sebentar lah. Selain 2 sektor tadi kan kita ada 4 hal lain yang kita tuntut pada hari ini, gitu kan. Termasuk kami tetap isu yang bergulir setiap tahun yaitu masalah kita menolak upah murah, menolak outsourcing, gitu kan. Karena itu yang selalu kita dengung-dengungkan setiap mohon izin Bang, setiap tahun, gitu kan. Betul. Terus selanjutnya baru belum lama ini kejadian masalah K3, kita minta audit K3 secara mendalam nih. Keselamatan kesehatan kerja itu sangat penting bagi kami para pekerja, kawan-kawan anggota di bawah gitu kan. Terakhir juga kami minta pengawas tenaga kerjaan tuh turun. Fungsinya benar-benar cek perusahaan-perusahaan yang kata kulit nakal. Betul. Itu beberapa hal pun yang ingin. Enggak, pertanyaan saya tadi nih, ketika persoalan ini Dewan Pengupahan, rekomendasi Dewan Pengupahan tidak dipatuhi, artinya kan kesejahteraan buruh. Nah, ke depannya gimana? Ini kan gini, ini kan menjadi legasi catatan buruh. Iya. Bayangkan saja, ini sudah ada regulasi dan aturan dikangkangi, tidak dijalankan. Bukan tidak mungkin ke depan produk Dewan Pengupahan yang dibentuk sesuai dengan aturan undang-undang itu tidak ada. Kalau ini artinya buat apa? Percuma kan? Betul. Kalau memang produk ini dijalankan. Kalau gubernur mau menetapkan sendiri untuk apa? Selama ini PJ gubernur yang lalu ya, bukan gubernur sekarang gitu kan. Selama ini sebelumnya saya melihat periode yang lalu Pak Haji Herman Deru selaku gubernur Sumatera Selatan selalu mengikuti keputusan Dewan Pengupahan. Ini tanda kutip sebelumnya ya, PJ gubernur yang sebelumnya. Artinya ada kemungkinan aspirasi yang disampaikan oleh buruh pada tanggal 1 Mei untuk merubah. Nah, makanya saya gini, kalau ini dibiarkan, ini takut kami menjadi suatu hal kebiasaan. Betul. Kami langgar baik. Menjadi latah. Gitu. Jadi kami langgar baik, no problem gitu loh. Iya, betul. Kami berharap dengan ada gerakan ini Bang, turun dengan sampaikan langsung bahwa gubernur memang menerima
minimal mempertimbangkan, bisa mengajak diskusi lagi. Betul. Kenapa sih 9 menjadi 3, 3 harus menjadi 9? Itu. Baik. Sektoral ya, sektoral ya. Kira-kira berapa besar masa akan ikut pada tanggal 1 Mei itu? Kalau seluruh ya, bukan hanya SPSI ya, seluruh Serikat Pekerja Buruh Sumatera Selatan, kalau berdasarkan pemerintah kampus sih nggak banyak sih, sekitar mungkin paling maksimal 3.000 orang kan. 3.000 orang. Tapi ini rencana awal. Tapi kalau ternyata besok pagi diterima oleh gubernur, tentu kami ya kan sudah disampaikan. Maksud dari demo dan unjuk rasa itu kan menyampaikan pendapat. Betul. Langsung diterima oleh yang bisa memberi keputusan. Ya kalau menyampaikan tidak diterima? Ya sekarang Bang, abang tanyakan soal, saya demo nih. Maaf nih, demo di jalan. Iya. Kita demo tidak ada yang nerima, menyampaikan mana, paling hanya sekitar ke media saja. Iya, betul. Dan belum, ya kita lebih hormat, karena saya sudah punya pengalaman itu. Saya lakukan baru seminggu yang lalu. Iya. Bagaimana Dewan Pengupahan Kabupaten Lahat yang belum terbentuk ketika kami diterima audiensi dengan Pak Bupati Lahat. Iya. Alhamdulillah, karena beliau memang tokoh nasional juga, diakomodir pembentukan Dewan Pengupahan. Untuk apa? Untuk kesejahteraan buruh, pekerja. Memang apakah selama, pertanyaan kami, apakah setiap daerah sudah memiliki itu? Dan pengupahan? Iya. Saat ini Bang, baru 7 kabupaten kota di Sumatera Selatan yang memiliki Dewan Pengupahan. Kenapa yang lain belum? Apa ada ketakutan atau gimana itu? Ada banyak hal. Tetapi yang kita lucu adalah begini. Kami juga berharap Dewan Pengupahan dalam kurun 5 waktu ini, kepemimpinan Haji Mandero bisa terbentuk di seluruh kabupaten kota. Dari 17 kabupaten baru 7 terbentuk. Kota Palembang, Banyuasin, ya. Mubah, Murah Tara, Muara Enim, Oku Timur. 3 kabupaten kota yang tua yang tanda kutip prioritas kami adalah Oki, Lahat, dan Oku. Lahat sudah terbentuk. Apa kendalanya Dewan Pengupahan itu tidak sampai tidak terbentuk di daerah? Yang pertama, alasan itu selalu alasan klasik. Apa Dia itu? menyatakan bahwa tidak ada APindo, tidak ada asosiasi pengusaha. Padahal di situ pengusaha banyak, tapi pengusahanya tidak mau berorganisasi, tidak mau berhimpun, itu alasan. Padahal bukan suatu keharusan mutlak kalau APindo asosiasi pengusaha ya, itu kan ada sebenarnya ada lagi apa namanya ya, unsur lain gitu kan, yang bisa pengusaha lokal sih gitu kan, atau asosiasi pengusaha lain misalkan. Nah itu. Lain halnya misalnya unsur lainnya kan seperti Badan Pusat Statistik, BPS itu pasti ada setiap kabupaten kota. Betul. Terus dinas tenaga kerja pasti ada. Betul. Pakar ekonomi itu kan sekolah tinggi rata-rata kabupaten kota itu ada. Kalaupun tidak bisa ngambil dari Unsri gitu. Bisa dari Palembang. Bisa dari Palembang. Terus dari apa nama lagi? Biro Hukum, Pemda semua punya biro hukum. Betul. Hanya kadang yang jadi masalah alasan mereka adalah belum ada asosiasi pengusaha. Alasan klasik seperti itu. Tapi bisa dibentuk. Padahal satu hal, kalaupun tidak dengan asosiasi pengusaha bisa ada Kadin namanya, Kamar Dagang dan kan ada Kadin. Industri. Ya. Setiap daerah ada Kadin. Iya, tapi kadang ada ketakutan mungkin. Kita kan tahu itu tidak tahu intervensi di belakang. Apakah memang ada beberapa oknum pengusaha yang intervensi terhadap pemerintah daerah, kabupaten kota supaya jangan dibentuk, karena di situ kan nanti ada selisih upah. Karena upah minimum kabupaten harus lebih tinggi dari nilai upah minimum provinsi. Iya, betul. Kan itu mungkin ada, karena kita hitung aja Bang, kira-kira upah minimum itu di kabupaten itu dengan upah minimum suatu kota dengan provinsi dengan kabupaten 100.000, bayangkan aja kalau pekerjanya itu kan hitung-hitung ekonomisnya perusahaan seperti itu. Pasti betul. Berbagai macam alasan, belum ada APindo dan lain-lain. Keduanya ya keengganan saja, malas repot, karena kan pasti ada anggaran nih. Betul. Untuk Dewan Pengupahan, membentuk suatu badan, betul. Dewan suatu itu nggak mungkin lah tanpa biaya. Mungkin satu alasannya seperti itu. Kalau kami lihat seperti itu. Baik. Nah, saya kembali ke pertanyaan awal. Kalaupun sudah seperti ini, kalau kita melihat carut marutnya satu kebijakan yang ada kemudian tidak dipatuhi dan daerah lain juga belum Dewan Pengupahan, itu nasib buruh gimana? Apalagi ditambah nih, mohon maaf ini agak kita sedikit menyimpang. Belum lagi bagaimana buruh bisa membeli rumah, mensejahterakan anaknya dan sebagainya. Itu jauh panggang dari api. Ini curhat kayaknya. Gini, konsep buruh itu kan sebenarnya sudah diatur di undang-undang ya. Harapannya supaya perusahaan itu menjalankan sebagai regulasi undang-undang yang mengaturnya. Sebenarnya dulu undang-undang nomor 13 tahun 2003 itu sudah bagus, sudah cukup bagus lah untuk para pekerja.
Nah, tentang bicara kesejahteraan, itu kita kan mengamalkan sila kelima Pancasila, Betul. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pengen bertanya dulu, apakah buruh itu termasuk dalam kategori di Pancasila yang masyarakat itu kan gitu. Kalau emang anggap itu, artinya harus ada perhatian khusus terhadap buruh ini. Nah, tapi kami sekarang bersyukur di presiden yang baru ini, era kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto, arah ke situ kayaknya sudah lumayan cukup baik. Kami menilai begitu. Baik, Bang, ini saya singgung satu lagi nih sebelum kita dari 6 tuntutan itu, saya menarik ini soal perlindungan pekerja rumah tangga. Oh, itu. Ya, pekerja rumah tangga. Apa masuk garapan kita? Begini, ya seluruh pekerja lah. Iya, semua pekerja kan. Tapi kadang rumah tangga itu kan sifatnya dia pengabdian terhadap secara pribadi ya, tidak terhadap perusahaan kan. Beda dengan mungkin mereka melalui jalur bekerja pengabdian rumah tangga di luar negara atau di mana yang dia termasuk dalam kategori sektor pekerja migran. Nah, pekerja ini kan kita ini kan berserikat itu kan minimal 10 orang. Nah, mereka ini pekerja yang ada di rumah tangga, adanya paling banyak sih berapa sih gitu kan? Tapi no problem ya. Berserikat tuh satu atap 10 orang atau harus satu atap? Satu atap, satu perusahaan, satu manajemen. Oh gitu. Ya, itu kan ini undang-undang 21 2000 yang ngatur itu. Baik. Dan kira-kira ya ekspektasi yang akan didapatkan atau yang diinginkan dari goalnya demo 1 Mei itu bertemu gubernur, kemudian adanya revisi kebijakan sebelumnya, atau gimana goalnya? Kalau kami gini, dari DPD kan pasti ada goal kan? Ya, DPD KSP Sumatera Selatan. Ya. Kami sampaikan untuk sampai sore ini belum memastikan akan ikut bersama-sama. Tapi kalau serikat-serikat buruh lain di Sumatera Selatan, itu tetap akan turun. Mungkin kami ikut berpartisipasi sebagian. Tapi kami lebih sebenarnya ngajak diskusi dengan Pak Gubernur nih. Ngajak diskusi, menyampaikan aspirasi, goalnya satu. Ini loh dasar hukum kami, inilah pertimbangan kami, inilah regulasinya, ini aturannya. Apakah ini tidak bisa dipertimbangkan gitu kan? Secara manusiawi. Iya betul, karena kan saya bilang penetapan upah sektoral provinsi ini cacat prosedur, cacat hukum. Nah saya berharap goalnya Pak Gubernur Sumatera Selatan merubah, merevisi upah sektoral provinsi tahun 2025 berdasarkan keputusan Dewan Pengupahan 9 sektor. Kalau itu dirubah, apa kalau memang terjadi perubahan itu? Oh, kami sujud syukur nih. Iya, buru-buru. Jadi kami menganggap bahwa buruh bukan lagi bagian masyarakat yang termarginalkan. Artinya diperhatikan bagian. Oh iya benar. Pemerintah pusat aja lagi fokus nih perhatian buruh. Sumsel kenapa tidak bisa? Baik. Apalagi kan konsepnya adalah Sumsel maju untuk semua. Tanpa eksklusif kecualian ya. Baik, sebagai closing statement kita pertemuan sore ini, apa yang akan disampaikan oleh Mas Yudi? Silakan. Baik, terima kasih. Hari Buruh Internasional selalu identik dengan kegiatan demo buruh. Ya. Kenapa harus demo? Karena ada hal yang disuarakan dan ada hal yang perlu diperjuangkan. Bagaimana dinamika ini bisa diselesaikan dengan baik? Sebenarnya semua pihak harus membuka diri. Kami ini mewakili berapa ratusan ribu, bahkan jutaan pekerja di Sumatera Selatan ini melalui serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Sumatera Selatan, menuntut hal yang ini sudah dipandang sangat perlu. Baik. Nah, jadi gitu. Jadi harapan kami sebenarnya ke pemerintah daerah kembali lagi untuk dapat menerima, mempertimbangkan aspirasi yang kami sampaikan dan goalnya itu tadi dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Mas Cecep Wahyudin. Sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan kita berharap lah ya, masyarakat berharap bahwa pelaksanaan Hari Mei besok, pada 1 Mei 2025, semua berjalan tertib, gitu ya, lancar, tidak menimbulkan kemacetan, dan diterima oleh pihak yang diinginkan. Itu goalnya Bang. Percuma kita panas-panasan, kita demo, kalau nggak ada yang nerima. Harapan saya, iyalah lebih baik kami ini dikumpulkan, diterima dengan baik. Dan kami juga dalam kesempatan ini ucapan terima kasih lah kepada
pihak keamanan, baik dari Polda Sumatera Selatan. Responnya bagus ya? Ya, dari Direktur Intolkam Polda Sumsel maupun dari Polrestabes Palembang yang sudah selalu komunikasi dengan baik dengan mencari pola yang terbaik kegiatan aksi May Day ini. Kemarin kami di Polda Sumatera Selatan diundang oleh Pak Kapolda, beliau juga bahkan memberikan tali asih bantuan sembako untuk kawan-kawan buruh sebagian kepada kami, sudah kami salurkan itu. Wah, itu terima kasih kepada keamanan. Sekarang tinggal kita lihat pemerintah daerah. Dalam hal ini Pak Gubernur, mudah-mudahan saya ini asli juga dari daerah beliau. Mudah-mudahan semua yang berjalan lancar, apa yang diinginkan juga terwujud. Amin, dan terima kasih. Buruh Sumatera Selatan ke depan semakin sejahtera. Waduh, sejahtera itu panjang, tapi insya Allah. Makanya tangan saya kapan sejahtera. Oke. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita terkait dengan rencana aksi damailah yang dilakukan oleh kawan-kawan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Kita berharap semua kondusif dan para pejabat yang punya pemangku kepentingan bisa merespon aspirasi dan keinginan para buruh sehingga seperti yang dikatakan oleh Mas Cecep tadi bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk buruh dan pekerja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada bincang berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.